Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya maafkan Allah tabaraka wa ta'ala, berangkat dari pintu keselamatan, mari kita awal langkah kita dengan bersama-sama mengucapkan kalimat yang patut dan pantas kita ucapkan, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan nikmatnya siang dan malam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya keimanan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak pernah mengenal masalah, Nabi yang tidak pernah mengenal rasa takut untuk membimbing umatnya di jalan yang benar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan tertulis innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berbicara masalah salat, apa sih makna salat yang sebenarnya? Dalam sebuah kitab disebutkan as-salat, ma makna salat? Apa makna salat? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Wa shalli 'alaihim di sini bukan salatlah kalian, tapi artinya adalah wa shalli 'alaihim. Berdoalah kamu bagi orang yang bersedekah. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu membuat orang yang bersedekah itu menjadi tenang hatinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza du'iya ahadukum, jika salah seorang di antara kalian diundang oleh saudara seiman, falyujib, maka datanglah undangannya itu. Wa in kana shaiman, jika kamu berpuasa, falyusalli alaihi, maka cukup mendoakannya. As-shalat artinya adalah doa. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, untuk membuktikan makna salat itu doa, coba kita perhatikan. Walaupun di luar sana ada yang mengatakan, Ustaz, kita enggak usah rukuk, enggak usah sujud, enggak usah i'tidal, salat itu cukup berdoa saja sudah salat kepada Allah. Tidak. Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah tabaraka wa taala, andaikan saya mengatakan rumah saya adalah rumah sakit, secara bahasa benar rumah sakit adalah rumah tempatnya orang sakit. Tapi secara istilah rumah sakit adalah rumah tempatnya orang sakit, di dalamnya ada dokternya, ada susternya, ada ambulannya, ada obat-obatannya, ada suntikannya. Subhanallah, lengkap semuanya. Itu definisi rumah sakit secara istilah. Sama, sholat adalah doa. Dari mana kita membuktikan sholat? Coba diperhatikan. As-sholat. Sholat itu adalah aqwalun wa af'al, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang dilakukan, yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu. Itu yang namanya maknanya sholat. Ada di luar sana yang mengatakan cukup berdoa saja itu sholat. Dari mana membuktikannya? Terkadang subhanallah ada di antara kita kalau orang-orang yang sholat, mungkin ada yang seperti ini. Ketika takbir Allahu Akbar, dia mengingat, wah, jemuran saya sudah diambil, kunci motor saya di mana ya? Ternyata sholat ini dipakai tempat untuk melihat barang yang hilang. Padahal sholat artinya doa. Dari mana membuktikannya? Coba kita dari pertama dulu kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kemudian baca doa apa? Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Artinya bagaimana? Allahumma ba'id baini. Setelah takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan ujung timur dari ujung barat. Doa. Ketika rukuk subhanallah wa bihamdihi, dianjurkan juga baca doa. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radhi lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian i'tidal juga membaca doa, sujud semuanya sampai taslim, sampai salam. Ketika kita baca Fatihah juga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Salat dari awal sampai akhir itu juga penuh dengan doa. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, apa kelebihan salat daripada kewajiban-kewajiban yang lain?
Solat adalah perintah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, solat adalah awal atau perintah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Dan para nabi-nabi yang lain juga, mereka juga solat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau kita baca Al-Quran, dari pertama dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, perintah solat itu lebih banyak daripada perintah kewajiban yang lain. Subhanallah, ini luar biasa. Apalagi kelebihan yang lain, solat dituntut untuk khusyuk. Tidak seperti puasa. Ada nggak puasa khusyuk? Nggak ada. Ada nggak haji khusyuk? Nggak ada. Kalau puasa, kalau tidak bisa berzikir, udah diam. Jangan berkata-kata yang kotor untuk puasa. Ketika haji, bagaimana ketika haji? Ketika tawaf antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, kita dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tidak ada haji khusyuk, tapi doa yang khusyuk di situ. Sedangkan solat dari awal sampai akhir kita dituntut untuk khusyuk. Kemudian apa? Sebelum solat kita diajarkan untuk bersuci. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang rahasia di balik gerakan solat, coba kita perhatikan. Sholat zuhur barusan kita membaca Ibrahim berapa kali? 8 kali. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di tahiyat pertama, kemudian di tahiyat kedua juga mengatakan demikian, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan setiap kita ke sholat pasti kita menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Selain nama Rasulullah SAW, apa gunanya? Apa hikmah yang dapat kita ambil, bapak-bapak yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala? Mumpung di bulan Dzulhijjah, kita singgung sedikit tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba perhatikan, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maksudnya apa? Oh, kita ternyata diminta untuk meneladani kehidupan Ibrahim. Bagaimana kehidupan Ibrahim? Coba perhatikan, ketika orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim seorang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim seorang Yahudi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Maka Ibrahim Yahudiyah. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasrani, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi Ibrahim itu seorang hanif, seorang muslim. Coba perhatikan, hanif muslim. Dua sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama hanif. Hanif apa artinya? Condong kepada kebenaran. Nabi Ibrahim condong kepada Allah, tidak condong kepada anak, tidak condong kepada istri, tidak condong kepada kekuasaannya, tapi hanifan, condong kepada Allah Tabaraka wa Taala. Musliman. Apa artinya muslim? Berserah diri. Muslim. Nabi Ibrahim berserah diri hanya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tidak berserah diri kepada Hajar, tidak berserah diri kepada Sarah, tidak berserah diri kepada Ismail, tetapi berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Taala. Setiap salat kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ya Allah lilladzi fatara samawati wal ardh, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, kami condong kepadamu ya Allah, musliman, dan berserah diri kepadamu ya Allah. Pertanyaannya adalah, ketika setiap salat kita mengucapkan nama Ibrahim alaihissalam, sudahkah sama ucapan kita dengan perbuatan kita condong kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Taala? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, disebutkan dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan yang meninggalkannya, maka hakikatnya dia sudah menghancurkan agamanya. Jemaah yang dirahmati Allah, agama ibarat sebuah rumah. Andaikan ada rumah, ada tiangnya, itu disebut rumah. Andaikan ada rumah yang sangat megah, rumahnya bagus sekali, tapi tidak ada tiang, apakah itu disebut rumah? Tidak. Kita barangkali mungkin menyebutnya sebagai bekas rumah atau puing-puing rumah megah. Tapi rumah bangunan yang kokoh, indah, megah seperti itu karena ada tiang-tiang. Otomatis ketika orang yang beragama adalah ketika dia melakukan sholatnya, berarti dia orang beragama. Tetapi ketika dia tidak sholat, maka pada hakikatnya dia tidak beragama. Subhanallah. Ya, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat pertama adalah tiang agama. Yang kedua, sholat adalah penyempurna amal ibadah lainnya. Ada di antara
Ibarat sebuah rumah isinya penuh dengan harta benda, ada makanan, ada minuman, ada harta dan sebagainya, tapi kita nggak ada kunci, rumah itu, maka barang-barang lalu maka kita dapatkan. Sama seperti sholat, banyak sekali amalan-amalan yang mendatangkan pahala, tapi kalau dia tidak sholat, maka kunci itu tidak dapatkannya untuk mendapatkan kebaikannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa yang pertama kali nanti akan menghisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka amalan yang lain benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, maka yang lain juga nggak akan. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau begitu saya sholat aja, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat, udah cukup sholat saja. Karena kalau sholat saya bagus, maka nanti akan bagus. Coba perhatikan. Ada sebuah hadis pada suatu hari Rasulullah dulu dengan sahabat-sahabatnya. Ada seorang sahabat yang lewat. Ada yang berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat itu rajin, orang itu rajin ya Rasulullah. Orang itu rajin sholatnya, rajin sholat di masjid, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah? Wa min ahli nar, dia termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa dia termasuk orang masuk neraka? Oh, ternyata apa kata Rasulullah? Su'ul jar, dia buruk dengan tetangganya. Dia suka mempunyai tetangganya, suka memfitnah tetangganya, suka menyakiti tetangganya, tidak menjaga bina. Makanya ketika ada ayat yang mengatakan inna sholata tanha as-sholata anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan kemungkaran dan kejahatan. Sholat yang bagaimana? Sholat yang bagaimana? Ada yang ketikanya muslim tapi ternyata dia koruptor. Ada ketikanya muslim ternyata dia pembegal misalnya. Loh, padahal dia sholat barangkali. Terus sholat yang seperti apa yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Pertama, ketika kita takbir, Allahu Akbar, kita mengangkat tangan. Kenapa kita mengangkat tangan? Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita nonton di TV, ada pengangkatan, ada hakim agung misalnya, ada menteri barangkali ketika disumpah jabatan, dia mengangkat tangannya. Saya bersumpah, saya bersaksi, saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sama, ketika kita takbir Allahu Akbar, ini sebuah ikrar, sebuah persaksian kepada Allah. Allahu Akbar, ya Allah, Engkau Maha Besar ya Allah, dan aku kecil. Makanya ketika kita sholat, lepaskan jabatan kita, siapapun kita, lepaskan kita. Keangkuhan, kesombongan yang ada hati kita lepaskan. Hanya Allah yang besar. Bagaimana coba kesombongan sekecil apapun hati kita, itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Rasulullah pernah bersabda begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun sekecil biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi rasa sombong, orang itu tidak akan masuk surga kata Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibr. Walaupun sebesar pasir, walaupun sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang gelap, di tengah malam yang gelap gulita, tapi adalah sombong sekecil itu, maka Allah haramkan surga. Ini ketika kita takbir Allahu Akbar, ya Allah Engkau Maha Besar, ya Allah kami ini kecil ya Allah. Ya, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, hanya akan membawa 6 helai kain ketika masuk dalam kubur. Banyak mobil yang kita punya, tapi mungkin hanya sampai ke pemakaman yang mengatakan. Itulah kenapa kita sholat juga kita anjurkan mengingat mati. Seorang ulama mengatakan kalau ingin sholat yang khusyuk, di antaranya mengingat mati. Seakan-akan sholat sekarang adalah sholat akhir di akhir beliau hidup. Ya Allah, ini sholat seperti sholat terakhir. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kamu untuk mencari dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah buat akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Bayangkan Pak Ibu yang mati Allah. Seandainya kematian diberikan kepada kita, kamu mati besok, subhanallah, pasti akan sholat yang terbaik, pasti sholat yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita ruku. Membukukan badan. Apa maksudnya? Ini sebuah penghormatan, sebuah wasilah penghormatan sebelum sujud. Kemudian kita sujud. Sujud kenapa harus dengan muka? Kenapa tidak seperti orang Muslim aja? Atau biasanya terlantar, atau guling-guling? Tapi kenapa kita tidak sujud kepada Allah? Sujud menempelkan kening kita hidup kita. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hai hambaku, aku ciptakan engkau dari tanah, dan kamu akan aku kembalikan ke tanah. Maka jumlah tanah dari sekarang juga. Subhanallah. Ya, insya Allah ketika kita benar-benar sholat rasa sungguh dan akhir,
sejatinya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan muka? Kok enggak dengan tangan saja? Karena dengan muka kita dihormati. Saya datang ke rumahnya Mas Idris, tapi kepala saya satu tutup pakai plastik hitam atau kain hitam. Saya gedor pintunya, barangkali di bawah pukulan, di bawah benturan, tapi dengan muka saya dihormati. Dengan muka disuruh masuk, dengan muka subhanallah diberi penghormatan dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Makanya tidak heran ketika Rasulullah bilang kepada para suami, jangan pernah memukul istrinya dengan muka, ke mukanya. Mukul, mempeleng, itu subhanallah tidak boleh. Biar muka kita dihormati. Kemudian apa yang terakhir? Kita diminta assalamualaikum, noleh kanan, noleh kiri. Kenapa kita ketika noleh pipi kanan kita harus kelihatan sama orang di belakang kita? Bukan begini Pak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya assalamualaikum? Assalamualaikum, keselamatan dan kedamaian bagi kalian yang berada di belakang saya sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan dan kedamaian bagi kalian yang berada di sebelah kiri saya. Subhanallah. Ternyata dia diminta oleh Allah untuk memberikan keselamatan. Makanya tidak heran ketika kisah tadi ada yang mengatakan wa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Ternyata suhu hujan, dia terburuk dengan tetangganya. Ya, tidak heran Pak Ibu rahmati Allah. Ternyata tidak selama ini sholatnya tidak menghayati. Assalamualaikum, bukan kedamaian yang diberikan kepada tetangganya, orang-orang sekitarnya, tapi malah merusak mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Itulah sholat. Ya. Sholat disebutkan dalam sebuah hadis. Ista'inu bis-sabr, dalam sebuah ayat dalam Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pak, subhanallah ya. Coba ulangi kalimat ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berbicara masalah ujian, Allah senantiasa akan memberikan ujian kepada hamba-Nya. Apa kata Allah? Walanabluwannakum, dan sungguh Allah akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, banyak utang barangkali, was samarat, kekurangan sedang pangan, mungkin karena hujan terus menerus hujan, artinya pangan-pangan pada rusak misalnya, itu masuk ujian. Wa minal khauf wal ju', wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, dan wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba perhatikan ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di wadin ghairi za'im, di tempat tidak ada tanaman. Coba perhatikan. Ini kisahnya kita flashback barangkali ketika khutbah Idul Adha sudah ada yang menyinggung tentang kisah ini. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang kecil itu di tanah yang gersang, tandus. Hanya apa yang disisakan? Hanya satu kantong kurma dan satu gariba atau satu botol minuman. Ketika ditinggal, Nabi Ibrahim memalingkan mukanya. Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang gersang, tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan di tempat ini, wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menjawab, masih berjalan terus. Hajar bertanya ke Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada manusia di sini, wahai Ibrahim? Subhanallah, belum ada jawaban dari Ibrahim. Tapi apa kalimat yang terakhir Allah memberikan ilham kepada Hajar? Allahu amarka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan saya di tempat ini, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Na'am, iya. Coba apa kalimatnya Hajar alaihissalam ketika mendengar kalimat ini? Ketika Ibrahim mengatakan iya, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kamu dan Ismail di tempat ini, wahai Hajar. Apa kata Nabi? Kata-kata Siti Hajar alaihissalam, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, wahai Ibrahim. Hebat, luar biasa. Figur seorang ibu yang luar biasa. Akhirnya apa? Ibrahim pergi, Pak. Ibrahim pergi. Apa itu Hajar? Yang namanya dari seorang ibu hanya disisain satu kantong kurma sama satu botol minuman, pasti khawatir. Ini gimana? Gak ada orang di sini, gak ada orang yang lewat. Sedangkan punya bayi masih kecil, hanya umur berapa tahun belum bisa berjalan. Akhirnya apa? Nabi seorang ibu dia harus mencari makanan. Dia berjalan ke arah Bukit Sofa, tempat yang tinggi. Saat itu dia melihat dari ketinggian, adakah orang di dekat sini? Adakah manusia? Adakah tumbuhan? Adakah binatang? Subhanallah, enggak ada, Pak. Enggak dapat.
musim panas bisa kebayang. Di Saudi Arabia kami sempat merasakan dulu sekitar 50 derajat sampai 50 derajat itu biasa. Luar biasa. Walaupun jamaah haji yang ada sekarang itu ketika kumpul di Arafah kemudian di Mina itu walaupun ada AC tapi ketika mereka keluar mereka juga merasakan panas yang luar biasa. Apalagi musim panas luar biasa panasnya 50 sampai 55 derajat Celcius. Panas luar biasa. Bagaimana dengan Hajar alaihissalam? Dia naik ke Bukit Safa ketika melakukan sa'i. Ini yang dilakukan beliau nanti ke depannya akan menjadi ritual jemaah haji itu dengan sa'i. Sa'i namanya berusaha. Siti Hajar berusaha mencari air ke Bukit Safa. Tidak ada. Dilihat di kejauhan ada Fata Morgana. Dia sangka air. Jalan lagi ke Bukit Marwah. Perjalanan sekitar 450 meter. Dari Marwah ke Safa lagi. Safa ke Marwah dan seterusnya sampai 7 kali. Akhirnya apa? Dia datang. Dia datang ke Ismail, ternyata ada malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Akhirnya keluarlah Zam. Apa kata Hajar? Zamzami. Zam itu bukan bahasa Arab, Pak Ibu. Kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Ibrahim orang mana? Orang Babilonia. Ya kan? Hajar orang mana? Orang Mesir. Bahasanya Hajar Koptik, ya, orang Koptik. Dia bukan bahasa Arab. Ternyata Zam itu adalah bahasa Palestina. Artinya berkumpul lah. Jadi air di sumur kumpul sama Siti Hajar. Zamzami. Akhirnya jadilah sumur Zamzam sekarang. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau bukan karena ibunya Ismail, niscaya dunia akan kebanjiran dengan air Zamzam. Subhanallah. Jadi membuat sumurnya itu sama Siti Hajar alaihissalam. Sampai sekarang kita bisa minum. Coba apa yang bisa dapat kita ambil dari kisah Hajar ini? Coba perhatikan. Kenapa Hajar tidak mengatakan kepada Allah, Ya Allah, aku ini istri Nabi ya Rasul, Ya Allah. Ya Allah, aku istri Nabi, suamiku Nabi, karena aku kelak juga akan menjadi Nabi. Tolong turunkan air, Ya Allah, turunkan air. Tapi kenapa enggak pada demikian? Tapi Hajar malah melangkahkan kakinya. Dia berusaha, ternyata kita yang dianjurkan untuk seimbang antara usaha dan doa. Allah mengajarkan kepada Hajar, hai Hajar, aku tidak akan menurunkan air sebelum kau berusaha, wahai Hajar. Dan air itu turun bukan karena usahamu, tapi aku akan menurunkan air ketika kamu berusaha, wahai Hajar. Subhanallah. Ketika kita ada masalah, kembali ke ayat yang tadi, bahwa kita akan dikasih masalah oleh Allah, diuji oleh Allah, jangan lupa doa. Doa juga ada. Yang kedua apa? Usaha. Biasanya di titik klimaks Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dengan apa? Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan cara apa? Coba. Kita sudah diajarkan untuk sholat duha. Kalau pengen banyak rezeki, ya kan? Silakan sholat duha. Berapa rakaat, Ustaz? Minimal 2 rakaat. Maksimal berapa rakaat? Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan 10, tapi ada yang mengatakan 12 rakaat. Boleh enggak lebih dari 12 rakaat? Boleh, tapi tidak sah salatnya. Ya kan? Coba renungin ketika kita membaca doa sholat duha. Allahumma la duha wal baha wal jamal jamalu. Allahumma jika rezeki bis sama, jika rezekiku ada di langit turunkan, jika ada di bumi keluarkan, jika sedikit banyakkan, jika banyak berkahkan, jika haram untuk mendapatkannya jadikan halal untuk mendapatkannya, jika jauh dekatkan dan seterusnya. Luar biasa. Kenapa harus ke gunung kau untuk pesugihan? Kenapa harus menolong? Kenapa harus korupsi? Allah sudah mengajarkan kita untuk sholat duha untuk mendapatkan rezeki. Apalagi yang lain, tahajud, pengen didiamkan derajatnya oleh Allah, kita diminta tahajud. Subhanallah. Banyak lagi pahala sholat sunnah selain sholat wajib ya. Yang sholat sunnah aja luar biasa. Apalagi yang wajib, luar biasa. Disebut dalam sebuah hadis, idza qamal abdu ila shalah, jika seorang hamba berdiri untuk melakukan salat, ada bidrubi pada hakikatnya seorang hamba ketika sholat dia membawa dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi. Dosa-dosanya itu diletakkan di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Fakullama sajada wa raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Setiap sujud dan rukuknya dia, dosa-dosa yang ada di atas kepalanya, di atas pundaknya itu berguguran. Subhanallah, luar biasa. Di hadis sahih, Albani juga menyahihkan hadis ini. Ya. Idza qama al-'abdu lis-shalah ata bidnubihi fawudi'at ala ra'sihi wa atiqihi fa kullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Setiap ruku dan sujud maka hilanglah dosa-dosa itu, berkurang. Makanya tidak heran jemaah Allah tabaraka wa taala ketika kita baca sirahnya para sahabat,
para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Sholatnya mereka luar biasa. Bagaimana sholatnya Abu Bakar? Disebutkan Abu Bakar kalau sholat itu ibarat pohon yang tertancap di atas bumi, dia di tengah-tengah bumi yang tertancap dan tidak bergerak. Abu Bakar nggak ada gatal, ya. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq. Abdullah bin Zubair, ponakannya, cucunya beliau, belajar sholat kepada Abu Bakar Siddiq. Sama Abdullah bin Zubair ketika sholat luar biasa, juga berdiri tegak kokoh seperti kayu tertancap, dan ketika sujud, subhanallah, lama sekali sujudnya. Abdullah bin Zubair itu para sahabat. Kemudian Abu Utsman bin Affan. Sebelum saya Abu Utsman, Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab juga sama demikian. Ketika beliau tertusuk, ketika sholat dia berdarah, sakit, bahkan sampai pingsan ketika beliau sakit. Tapi ketika dikumandangkan azan, beliau sholat, subhanallah, luar biasa, hilang rasa sakit. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, ketika sholat malam, ketika sholat beliau satu rakaat bisa mengatakan 30 juz Al-Quran. Terus Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika sholat dia bergetar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Telah datang kewajiban amanah yang diberikan kepadaku, di mana langit, bumi, gunung-gunung tidak ada yang mampu untuk memikulnya. Tapi sekarang aku yang melakukannya. Di sholat luar biasa. Ini luar biasa. Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Para sahabat yang lain, bagaimana mereka tahajud. Disebutkan Abu Hurairah, beliau itu dalam satu malam tidak meninggalkan waktu-waktu kosong, pasti ada yang bangun di rumahnya. Sepertiga malam istrinya, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua siapa? Anaknya, sepertiga malam terakhir dia yang lakukan. Itu bergantian selama satu malam. Siapa lagi? Ibnu Abbas, kebiasaan beliau sebelum tidur sudah menyiapkan tempat di dekat tempat tidurnya. Ketika beliau bangun, wudhu, tahajud, tidur lagi, bangun, tahajud lagi, sampai bisa berkali-kali dalam satu malam. Ini luar biasa. Jadi sholatnya para sahabat, para tabi'in itu luar biasa. Apa yang demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala? Duha, tahajud kita lakukan. Apalagi ketika ada hajat. Punya hajat apapun, biasakan melakukan sholat hajat. Kapan sholat hajat? Bebas kapanpun, kecuali pada subuh dan pada asar. Di sholat hajat, gimana lihatnya? Saya lihat sholat hajat 2 rakaat ke Allah Ta'ala. Udah, doanya baca ayatnya bebas saja, apa saja yang bisa dibaca. Setelah sholat berdoa kepada Allah, minta hajat kita atau apa saja hajat kita minta kepada Allah. Ini ada kisah nyata, Bapak Ibu yang bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada zaman dahulu ini terjadi di Najd, di Hijaz, di bumi Hijaz, ada 7 orang bersahabat. Ini kisah sholat hajat. Dia pergi untuk mencari ilmu ke arah barat, ke Mesir, habis Mesir mana? Habis Mesir Tunis, Libya, habis Libya Tunis, Maroko. Kemudian dalam perjalanan pulang sampai ke Mesir, mereka kehabisan besar, kehabisan bekal. Ya, akhirnya apa? Pakaian mereka yang ada sudah dijual, kecuali yang hanya dipakai, itu pun tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Akhirnya mereka membuat sayembara. Ayo kita buat sayembara. Masing-masing kita menulis nama kita masukkan ke dalam air. Nama yang keluar, dia yang bertugas untuk mencarikan makan dan minum buat kita semua. Akhirnya mereka membuat sayembara itu, dimasukkanlah ke dalam air nama yang sudah ada. Ternyata yang keluar namanya Hasan. Ini anggap namanya Hasan. Hasan bingung, Pak, ibunya dimakan Allah. Dia seorang pencari ilmu, apakah harus minta, apa harus nulis untuk mendapatkan rezeki dikasih makan untuknya dan teman-temannya. Dia datang ke masjid, dia sholat hajat di situ, dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba ada orang yang masuk. Assalamualaikum. Memakai pakaian kerajaan, membawa makanan dan minuman di situ, pakaian juga banyak. Apakah ada Allah di masjid ini yang bernama Hasan? Si Hasan ketika berdoa dia kaget. Saya, ada apa? Saya diperintahkan oleh raja. Saat itu raja Mesir namanya Ibnu Tulun. Ya. Saya diperintahkan oleh Mesir untuk memberikan makanan dan minuman kepada anda dan teman-teman anda. Dia kaget, Pak. Dari mana raja tahu bahwa kami tidak makan? Udah berapa hari kami tidak makan? Dari mana raja tahu? Si penggawa kerajaan cerita kepada Hasan. Tadi kami kumpul dengan raja. Sehabis kumpul kami pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba raja manggil saya. Hai Bungan, sekarang antarkan makanan ke sebuah masjid. Di situ ada hamba Allah yang bernama Hasan. Dia bersama teman-temannya sudah berapa hari tidak makan. Si penggawa kerajaan ini heran, kaget. Dari mana raja tahu? Tadi kan kita kumpul bareng, kemudian kita pulang. Dari mana raja tahu bahwa ada hamba Allah yang bernama Hasan kelaparan di masjid?
Seraya bercerita, tadi setelah kita kumpul, saya pulang ke rumah dan saya tidur. Saat tidur kata Raja, dia masuk ke kamarnya dia tidur. Dalam tidurnya aku bermimpi, kata Seraya. Aku bermimpi ada seorang yang mengendarai kuda hitam, memakai pakaian hitam, memegang tombak. Kemudian dia berhenti di rumah saya. Saya keluar, tombaknya itu ditusukkan ke pinggang saya. Kayak orang ngancam, Pak. Serahkan hartamu gitu ya. Ini si orang yang pakai pakaian hitam, dia memberikan pakaian hitam, dia menusukkan tombaknya ke pinggang si raja. Apa kata si raja ini bercerita kepada si pegawai? Antarkan makanan ke sebuah masjid, disebutkan nama masjidnya. Di situ ada Allah yang bernama Hasan, sudah 3 hari tidak makan, sudah berhari-hari tidak makan. Si raja bertanya kepada orang yang pakai pakaian hitam, yang berpakaian pakaian hitam itu, Anda siapa? Apakah jawaban itu? Aku adalah Tuhan penjaga surga. Aku adalah Tuhan penjaga surga. Akhirnya dia bangun tidur, Pak. Ketika saya bangun tidur, ternyata apa? Masih terasa sakit di pinggangnya, bekas tusukan tombak dalam mimpinya. Akhirnya dia perintahkan pegawainya untuk mengantarkan makan. Ini di antara dasarnya sholat hajat. Benar tidaknya kisah ini kita ambil ibrahnya, bahwa sholat kita bisa minta pertolongan Allah dengan sholat. Coba perhatikan juga bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Orang Mesir mengatakan, ya, orang-orang Arab, kalau ada orang yang dikasih musibah oleh Allah, biasanya bilang begini, sabar Ayub, sabar Ayub, sabar Ayub. Maksudnya apa? Sabarlah kamu seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayub menikah di usia 30 tahun. Istrinya saat itu dikabarkan disebutkan umurnya 20 tahun. 30 tahun. Selama 20 tahun menikah, selama 20 tahun pernikahan tidak pernah diuji oleh Allah dengan kesusahan. Allah kasih nikmat yang banyak kepada Nabi Ayub alaihissalam. Berarti kalau 20 tahun berarti usianya sampai 50 tahun. 30 tahun, usia 30 tahun nikah, 20 tahun menikah. Tidak pernah diuji dengan kesusahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Di usia 50 tahun apa yang terjadi? Allah habiskan semua harta bendanya hanya dalam 3 hari. Hari pertama, apa aja? Seluruh tubuhnya kena borok. Hampir semua pori-porinya ada ulatnya. Itu hari pertama. Hilang kata kepalanya. Hari kedua apa? Seluruh harta bendanya habis, Pak. Habis harta bendanya semuanya. Mulai dari sayur-sayurannya, tanaman-tanamannya, binatang-binatang ternaknya habis semuanya di hari kedua. Di hari ketiga apa? Di hari ketiga apa yang terjadi? Anaknya yang jumlahnya 12 orang laki-laki semuanya meninggal semuanya. Pas lagi makan ternyata rumahnya runtuh. Habis meninggal semuanya. 12 orang. Bayangkan Nabi Ayub alaihissalam dalam waktu 3 hari habis semua yang ada pada dia. Mukanya semuanya tubuhnya udah penuh dengan borok. Yang kedua apa? Hartanya habis. Yang ketiga anak-anaknya meninggal dunia. Coba perhatikan. Berapa tahun Nabi Ayub menerima ujian seperti itu? Disebutkan menerima ujian sampai 20 tahun. Berarti 50 tambah 20, 70 tahun. Ketika 18 tahun menerima ujian, coba 50 tambah 18 berarti 68 ya. Di usia 68 istrinya bilang kepada Ayub, Ayub, kamu itu seorang nabi, minta sama Allah untuk menyembuhkan kamu. Coba apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Istriku, aku malu. 20 tahun menikah tidak pernah diuji oleh Allah dengan kesulitan. Dari umur berapa? 30 sampai usia 50 tahun. 20 tahun nikah tidak pernah diuji oleh Allah. Sekarang aku diuji oleh Allah hanya baru 18 tahun. Belum 20 tahun. Aku malu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ayub alaihissalam. Ketika pas usia 20 tahun, 20 tahun masa dia menerima musibah dari Allah, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya, Pak? Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Kalau bahasa ayatnya itu apa kalimatnya coba? Ya Allah, aku mengalami aku ada penyakit ya Allah. Aku ada ujian ya Allah, ya kan? Sesungguhnya Engkau maha pengasih ya Allah. Hebat. Bukan ya Allah sembuhkan burukku, kembalikan anak-anakku, kembalikan harta-hartaku, tidak. Ya Allah, Rabbi inni massaniyad dhurru, sesungguhnya aku ditimpa musibah. Sesungguhnya Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim ya Allah. Luar biasa, Pak. Akhirnya apa? Setelah 20 tahun dikasih ujian oleh Allah. Akhirnya apa? Hari pertama dikembalikan oleh Allah tubuhnya. Semua ulat-ulatnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Taala. Hari kedua apa yang terjadi? Istrinya saking senangnya dia mengatakan Ayub sembuh, Ayub sembuh. Saking senangnya orang-orang saat itu banyak yang memberikan hartanya kepada Ayub alaihissalam. Hartanya kembali lagi. Subhanallah.
Di hari ketiga apa yang terjadi? Di hari ketiga disebutkan ternyata istri beliau itu hamil dan setiap lahir anak kembar sampai anaknya 24 orang dan cowok semuanya. Subhanallah, hebat, dilipat gandakan oleh Allah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Taala, ketika kita diuji oleh Allah, mintalah kepada Allah istainu bis-sabri, sabar. Yang kedua salat jangan ditinggal. Salatnya jangan ditinggal. Salat lima waktunya apalagi jangan pernah ditinggal. Salat sunnahnya juga kalau bisa tetap harus dianjurkan untuk dilakukan. Seperti salat sunnah duha, salat sunnah tahajud itu juga merupakan sunnah muakkad di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkan salat tersebut karena sudah muakkad, sudah hampir mendekati wajib. Jemaah yang dirahmati Allah Taala, berbicara masalah salat panjang sekali sebenarnya. Belum lagi ditinjau dari segi kesehatan, belum lagi ditinjau dari segi macam-macam. Ada seorang peneliti, yang namanya juga peneliti ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ada yang mengatakan kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat. Ini sekedar pengetahuan saja. Benar enggaknya Allah tidak belum tidak ada di hadisnya. Tapi nggak apa-apa kita baca. Zuhur 4 rakaat. Ini peneliti dari Malaysia mengatakan kenapa zuhur 4 rakaat. Sholat itu ibarat dicas, ibarat HP itu lagi dicas. Jadi tubuh kita dicas. Maka kenapa? Dari pagi sampai siang kita lelah untuk bekerja. 4 rakaat. Asar demikian juga 4 rakaat karena masih bekerja. Maghrib 3 rakaat tidak terlalu capek, ya kan? Maghrib dicas hanya dengan 3. Kemudian isya 4 rakaat. Pertanyaannya, kenapa 4 rakaat kata si peneliti di Malaysia? Kenapa 4 rakaat sedangkan maghrib 3 rakaat? Sedangkan antara maghrib sama isya dekat, bukan bekerja di kantor. Kenapa 4 rakaat? Yang kerja di kantor mungkin kerja di kantor ya. Kenapa 4 rakaat? Oh, ternyata itu memudahkan kita untuk melakukan salat malam. Kemudian 4 rakaat isya, subuh 2 rakaat dan seterusnya. Ini hanya sekedar penelitian, tapi Allah a'lam. Ada yang mengatakan gerakan salat dengan kesehatan seperti ruku. Orang yang ruku akan selamat dari penyakit masalah punggung, persendian dan seterusnya. Itu banyak sekali. Itu sah-sah saja. Silakan dibaca. Belum lagi ketika kita baca tentang masalah miracle wudu, the miracle of wudu. Salah seorang sahabat kami, guru kami, Dr. Sagiran, ya, Dr. Sagiran menulis buku tentang the miracle of wudu, tentang bagaimana kenapa kita dianjurkan menyela-nyela air, menyela-nyela tangan ketika mencuci tangan kita, kemudian kita mencuci muka kita, hidung kita, telinga kita. Itu semuanya banyak sekali manfaatnya. Bisa jadi buku-buku tentang the miracle of wudu. Jemaah yang dirahmati Allah Taala, itu sholat tidak bisa digantikan. Sholat tidak bisa digantikan bagi orang lain. Tidak seperti puasa. Puasa boleh tidak digantikan? Boleh, puasa nadar. Nah, dulu ayah pernah bernadar, ya kan? Kalau ayah bisa begini, nanti ayah akan puasa sekian hari. Misalnya ini puasa nadar. Si anak ketika bapaknya meninggal boleh untuk menggantikan puasanya. Haji boleh nggak digantikan? Boleh, bisa dibadalin. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan orang tuaku ya Rasulullah? Boleh, kata Rasulullah. Tapi sholat tidak ada yang bisa menggantikan. Itu urusan hamba dengan Tuhan. Urusan hamba Allah, urusan Allah dengan hamba-Nya. Subhanallah. Jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholat. Bukan hanya di masjid, ya, bukan sendirian di rumah, tapi kita lakukan di masjid berjamaah. Kenapa berjamaah? Disebutkan dalam sebuah hadis, sholatul jamaati tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, 27 derajat. Coba buka Al-Quran, yang punya Al-Quran, surat ke-27 itu apa? Ternyata surat ke-27 itu surat An-Naml, semut. Subhanallah, ya, semut suka sendirian? Tidak, tapi berkelompok. Luar biasa. Al-Quran luar biasa. Ya, kenapa? Derajatnya orang yang berjamaah itu lebih utama daripada sendirian 27 derajat. Kita buka di Quran. Oh, ternyata surat ke-27 surat An-Naml berbicara tentang masalah semut di situ. Subhanallah, luar biasa ya. Makanya tidak heran ketika Allah menantang orang-orang kafir. Fa'tu bi suratin mimithli. Fa'tu bi suratin mimithli. Kalau kamu bisa membuat seperti Al-Quran, coba datangkan seperti satu surat aja dalam Al-Quran, kata Allah. Makanya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi, zaman itu mengaku Nabi, Musailamah al-Kadzdzab, dia membuat surat tandingan seperti Al-Quran. Suratnya apa namanya? Surat Al-Fil. Apa namanya? Bagaimana bunyinya? Al-Fil. Wa ma adraka mal-fil. Jismuhu kabir wa anfuhu tawil. Musailamah al-Kadzdzab. Coba artikan. Dia pengen meniru Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka
yauma yakunu nasu kal farashi mabthus. Ini si Musailamah al-Kadzdzab pengen membuat seperti Al-Qur'an. Surat Al-Fil. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Apa sih yang disebut gajah itu? Jismuhu kabir, badannya besar, wa anfuhu tawil, hidungnya panjang. Enggak menarik. Enggak menarik. Beda dengan Al-Qur'an. Subhanallah, kita barangkali suka baca Al-Quran dari awal hanya rentan bahasa-bahasa Arab yang kita baca, yang kita pahami. Tapi subhanallah, di balik yang tersurat itu, yang tersiratnya luar biasa. Coba kata-kata yaum, kata-kata hari, ayam, yaum, ayam, Al-Quran ada berapa? Kalau tidak salah 360 hari. Subhanallah, luar biasa. Kita dalam satu tahun ada berapa? 360. Apalagi syahr, Omar. Kata-kata syahrul atau Omarul, bulan itu kita buka dari pertama dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, kita hanya menemukan 12 kalimat saja. 12 kali. Dalam surat kita ada 12. Belum lagi surat-surat yang lain seperti dalam surat An-Naba, wal jibala autada, dan gunung-gunung ibarat pasak. Bagi kita yang pernah tinggal di kampung, pernah menggembala kambing, kambingnya diikat kemudian dipalu pakai pasak. Biasanya pasak itu Pak, kalau seandainya dipasak nih, masuk ke tanah, tidak mungkin yang bawahnya lebih pendek daripada atasnya, pasti lebih dalam. Maksudnya apa? Oh, ternyata wal jibala autada, dan gunung-gunung ibarat pasak. Ternyata gunung Semeru yang tinggi, gunung Himalaya yang lebih tinggi di dunia, ternyata ke bawahnya lebih dalam daripada ke atas. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menghayati makna salat. Setiap gerakan-gerakan salat, setiap bacaan salat kita bisa menghayati sehingga menjadi khusyuk dalam salatnya. Dan juga apa? Al-Quran juga jangan pernah ditinggal. Sering berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, nikmati Al-Quran dan berhasil Al-Quran. Mudah-mudahan sholat dan baca Al-Quran kita menjadi penyebab kita dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya barangkali? 5 menit waktunya. Silakan. Ya. Pengertiannya bagaimana cara kita untuk mendapatkan tahapan-tahapan untuk sholat kita biar khusus. Baik, banyak sekali kiat-kiat supaya sholat kita khusus. Di antaranya adalah Hatim Al-Asam pernah mengatakan, ketika beliau hendak mau sholat, dia bersihkan badannya. Dia benar-benar yakin badannya tidak ada najis. Yang kedua, dia duduk di masjid sebelum adzan berkumandang. Supaya apa? Supaya hatinya tenang, tidak ngos-ngosan di jalan, tenang, nyaman. Kemudian ketika berdiri, dia seakan-akan melihat di depan beliau ada Ka'bah. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka, dan di belakang dia malaikat Israil. Ketika sudah benar-benar mantap, baru dia bertakbir, Allahu Akbar. Hanya satu yang dia pikir saat itu. Bainal khaufi wal raja. Harap-harap cemas, ini sholat saya diterima enggak ini? Ini Hatim Al-Asam. Ada yang lain juga mengatakan, bagaimana supaya kita sholat khusyuk? Ada yang mengatakan kita dianjurkan untuk memahami makna-makna yang kita baca. Seperti Subhanallahil azim wa bihamdihi. Kemudian doa yang ada, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan langit, ujung timur dan ujung barat, jauhkanlah aku daripada dosa-dosaku ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan ujung timur dan ujung barat. Kemudian apa lagi? Setiap sholat Pak, kita baca, jangan terburu-buru. Pencuri kata Rasulullah apa? Pencuri yang jahat itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana mencuri dalam sholat? Oh, ternyata tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Orang yang mencuri dalam sholat tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Coba perhatikan ya, yang tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. Allahu Akbar, seperti yang kemarin sempat heboh di video-video, ada sholat tarawih hanya berapa menit saja. Subhanallah, selesai itu tidak temanina. Kata Rasulullah, pencuri dalam sholat itu lebih jahat. Penjahat dalam sholat itu ketika rukuk dan sujudnya tidak sempurna, ya kan? Itu sangat sempurna. Kemudian memahami makna-maknanya. Untuk mencapai sholat khusyuk memang luar biasa susah. Dulu Rasulullah pernah membuat sayembara. Siapa yang membuat sholat yang bisa sholat khusyuk? Ali bin Abi Thalib, waktu beliau acung tangan saya Rasulullah. Nanti yang sholatnya khusyuk akan saya kasih kain dari Yaman, kain sutra dari Yaman. Ketika beliau sholat rakaat pertama aman, khusyuk. Tapi rakaat kedua, Ali bin Abi Thalib memikirkan tentang kain yang akan diberikan Rasulullah SAW. Ali pun tidak mampu.
Bagaimana dengan kita? Minimal kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang khusyuk. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Ketika kita berangkat dari kantor, dari rumah, kita yakin dalaman kita, pakaian kita semuanya suci. Baik suci dari kotoran maupun suci dari yang lain. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nyolong bajunya. Sandal yang dipakai bukan hasil gosok. Harus benar-benar yakin. Sudah semuanya yakin suci. Yang kedua apa? Wudhunya yang benar. Wudhunya yang benar. Bukan asal-asal basah saja. Bukan sekedar asal-asal basah saja. Yang benar wudhu. Mukanya nyuci muka bagaimana, batas-batasnya seperti apa, kemudian lengannya seperti apa, yang kukunya panjang dimasukkan airnya sehingga salah-salahnya tapi tidak masuk. Jadi sempurna mungkin wudhunya harus sempurna. Yang ketiga apa? Datang masuk ke masjid, subhanallah, ketika membaca takbir Allahu Akbar, hayatin, ya Allah Maha besar. Kemudian kita baca Al-Fatihah, renungi mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya direnungi. Kemudian kita ruku, kita baca doa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah ketika Engkau pengen memberi, ya Allah. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang akan kamu tahan, ya Allah. Subhanallah, banyak sekali mana-mana diberi doa pada salat. Seperti ketika kita tahiyat, ya kan? Ada doa setelah tahiyat, setelah pintu masjid sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, wa min adzabin nar, dari azab neraka, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari fitnah dajjal. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada doanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alukal fawza wal jannah. Ya Allah, aku minta kemenangan dan surga darimu ya Allah. Kita ini juga kita berdoa, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Itu banyak. Jadi doa dalam salat itu dihayati, insyaallah salat kita akan menjadi salat yang khusyuk. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Selebihnya merupakan sebesar-besarnya kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa bihamdihi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa qul wal khatim lima sabaq. Nasir